Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab kitab As-Salah, kitab yang menjelaskan tentang hukum salat. Sebelum kita baca bab pertama bicara tentang waktu-waktu salat, kita akan berikan muqaddimah dulu seputar pentingnya melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunqadhanna ural islami urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbatan nas billati taliha fa awwaluhunna naqdhan al-hukm wa akhiruhunna as-salat. Nabi mengatakan bahwa ikatan Islam itu akan terburai satu persatu. Setiap kali satu ikatan terburai, maka orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah bicara soal hukum, dan yang terakhir adalah salat. Kita tahu bahwa sesuai dengan namanya, salat itu diambil dari kalimat as-silah. Silah itu artinya tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tali yang menghubungkan kita dengan Allah itu banyak. Bisa lewat sedekah, bisa lewat puasa, bisa lewat haji, bisa lewat zikir, baca Quran dan yang semacamnya. Tetapi tali yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat adalah salat dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya salat disebut as-salatu, diambil dari kalimat silatun bainal abdi wa rabbi, tali yang sangat erat menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang tidak bisa masuk dalam setiap akal manusia, bukan tidak bisa menerima akal kita dalam peristiwa itu, tetapi terlalu kecil akal kita untuk menerima peristiwa itu. Dalam peristiwa itu Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Maka saat Nabi SAW berada di Sidratil Muntaha,
Maka di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melaksanakan salat, dan memerintahkan juga untuk umatnya, memerintahkan untuk melaksanakan salat. Pertanyaan pun muncul, bukankah ibadah-ibadah selain salat banyak? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sedekah umpamanya, atau tidak memerintahkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua? Kenapa yang diperintahkan salat? Maka para ulama mengatakan, karena orang yang salat pasti dia akan bersedekah. Orang yang salat dengan sendirinya pasti dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Orang yang salat pasti dia memiliki akhlak. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih satu ibadah yang dengan satu ibadah ini bisa menggerakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya yang diperintahkan Allah kepada Rasul itu adalah salat, karena nanti dari salat ini akan menggerakkan ibadah-ibadah di luar daripada salat. Makanya kita lihat umumnya orang-orang pelaku maksiat itu, yang masuk ke dalam sel-sel tahanan polisi itu, sebagian mereka ada yang mencuri, sebagian mereka ada yang merampok, sebagian mereka ada yang memperkosa, sebagian mereka ada yang korupsi, dan begitu seterusnya. Itu umumnya karena mereka jarang meninggalkan salat, atau sama sekali tidak salat, atau mungkin salatnya sekali-kali. Karena kalau seandainya orang itu melaksanakan salat itu betul-betul dia laksanakan 5 waktu salat dengan sungguh-sungguh, saya kira tidak mungkin orang itu ada niat untuk mencuri, ada niat untuk merampok, ada niat untuk membunuh, ada niat untuk memperkosa. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dari situlah kenapa Nabi dalam peristiwa spektakuler ini justru yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan kepada umatnya adalah salat. Karena salat ini akan menjadi barometer dari seluruh amal-amal yang ada. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, faman saluhat salatuhu saluha sairu amali, wa man fasadat salatuhu fasada sairu amali. Kalau benar-benar dia memperbaiki salatnya, maka niscaya amal-amal yang lainnya juga ikut baik. Tapi kalau dia asal-asalan salatnya, buruk salatnya, tidak sungguh-sungguh melaksanakan salatnya, maka akan berimbas kepada amalan-amalan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya dan hampir-hampir nyawanya sudah sampai di tenggorokannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat, dan hamba-hamba sahaya kalian juga kalian jaga. Kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menekankan soal salat juga? Bukankah saya katakan tadi di awal ibadah-ibadah selain salat itu banyak? Kenapa yang ditekankan masalah salat? Jawabannya karena yang bisa merontokkan agama kita ini di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika orang itu mulai meninggalkan salat.
maka tali Islam itu akan terputus, bahkan hubungan dia dengan Allah juga akan terputus. Dari sini Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di salat. Maka siapa yang meninggalkan salat maka dia bisa kufur. Itulah yang dikhawatirkan Nabi. Jangan sampai kemudian umatnya jadi kufur. Jangan sampai umatnya jadi murtad, keluar dari Islam ketika mereka mulai meninggalkan salat. Makanya sebelum wafatnya detik-detik ruh Nabi akan diangkat, Rasul ingatkan tentang ini. As-salatu salatu wa ma malakat aymanukum. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini satu-satunya ibadah yang kewajibannya ini secara mutlak. Tidak ada ibadah yang kewajibannya secara mutlak kecuali salat. Karena salat itu hanya boleh ditinggalkan dalam dua kondisi saja. Salat itu boleh ditinggalkan, tapi dalam dua kondisi saja. Kapan itu? Apakah saat perang berkecamuk? Bukan. Sehebat apapun perang, bahkan kalaupun nyawa harus dijadikan taruhan dalam peperangan itu, tetap salat wajib dalam peperangan. Di sana ada namanya salat khauf. Ya. Apakah kemudian saat orang berada di tengah lautan, di atas kapal yang sedang diombang-ambing ombak, tidak, tetap wajib salat walaupun dalam kondisi duduk. Atau dalam kondisi gempa bumi dan begitu seterusnya, apa boleh meninggalkan salat? Oh, tidak boleh. Salat itu tidak bisa ditinggalkan walaupun kita sakit ataupun sehat, walaupun kita mukim ataupun musafir, walaupun kita aman ataupun tidak sedang aman. Siapapun harus melaksanakan salat, tidak laki-laki, tidak perempuan. Setiap orang yang sudah akil balik maka dia wajib salat. Lalu kapan seseorang itu boleh meninggalkan salat itu? Hanya dalam dua keadaan. Pertama, ketika orang itu gila, dan yang kedua ketika orang itu koma. Kalau dia gila, ya namanya orang gila, macam mana dia salat? Makanya kalau ibu ingin tidak salat, jadi orang gila lah kan. Silahkan tidak salat. Karena salat itu hanya gugur kepada orang gila. Yang kedua, kepada orang koma. Orang yang sedang koma di rumah sakit itu. Orang yang dibisikkan di telinganya, dia juga ada respon dengan kita. Jangankan suruh salat, suruh makan obat saja nggak ngerespon dia. Maka orang seperti ini gugur salatnya. Apalagi kemudian koma ini sampai mengakibatkan kematiannya. Tapi selain dua kondisi ini, maka salat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Hatta dalam kondisi terbaring sekalipun, selama dia tidak koma. Artinya kalau ada yang membisikkan suruh salat, dia mendengar di otaknya dan dicerna, maka dia tetap harus salat dengan cara membayangkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitulah pentingnya salat. Karena nanti pada hari kiamat, salat inilah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking pentingnya salat ini, itu pengaruhnya besar kelak pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan manusia-manusia mulia untuk memberikan syafaat, atau makhluk-makhluk mulia memberikan syafaat seperti para malaikat,
para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, dan yang lainnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Maka ada orang-orang yang sudah kadung dimasukkan ke dalam neraka, bahkan disiksa di neraka itu habis-habisan. Tetapi orang yang disiksa di neraka itu, dia mendapatkan syafaat. Artinya dia akan dialihkan tempatnya, tidak di neraka lagi, dan akan diambil dimasukkan ke dalam surga. Lah malaikat yang hendak mengambil jasadnya yang ada di neraka itu tidak bisa mengenali mana-mana orang yang akan diambil dan dapat syafaat, kecuali malaikat hanya mengenali dari bekas-bekas sujudnya. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ta'kulun nar ibna Adam, api neraka itu akan membakar anak-anak Adam, illa athar sujud, kecuali bekas-bekas sujudnya tidak akan terbakar. Artinya athar sujud di sini maksudnya adalah 7 anggota yang menjadikan sujud itu sah karenanya. 7 anggota sujud apa saja? Ujung kaki itu 2, lutut 2, tangan 2, kemudian dahi dan hidung 1. Itu namanya athar sujud. Jadi malaikat itu hanya mengenali orang-orang yang akan diambil dari neraka karena sebuah syafaat itu karena dari 7 anggota badan sujud ini saja. Menunjukkan apa? Kalau seandainya orang ini tidak pernah sholat di dunia, maka dia tidak ada bekas-bekas anggota sujudnya kan? Karena sujud itu terjadi dalam sholat. Artinya bahwa orang yang senantiasa sholat selama dia di dunia, maka dia ada kesempatan mendapatkan syafaat, diselamatkan dari api neraka walaupun sudah masuk di dalamnya. Inilah pengaruh sholat. Bahkan di padang mahsyar dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Qalam ayat 43, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dalam keadaan pandangan mereka tertunduk ke bawah, maksudnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka diliputi kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud dan mereka pun enggan untuk melakukannya. Maka nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya ke hadapan manusia, maka semua manusia yang beriman kepada Allah, mereka langsung tersungkur sujud. Tapi orang-orang yang tidak pernah sujud di dunia, dia tidak bisa sekali sujud, justru malah kebalik kayak orang kayang. Dia coba lagi, tetap dia kayang lagi. Bayangkan, itu kesempatan Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka, menampakkan kepada kita manusia di padang mahsyar itu, kesempatan emas kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika di dunia mereka sanggup untuk sujud, maka mereka langsung tersungkur sujud. Tapi orang-orang yang tidak pernah sujud, artinya tidak pernah salat, justru setiap kali mau sujud malah kayang pula ke belakang. Na'udzubillah. Lihat pengaruh salat kelak pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi SAW pun ketika mengenali mana-mana satu dari umatnya, maka Rasul mengenali umatnya juga dari bekas-bekas anggota wudunya. Dan wudu itu syarat sah daripada solat. Orang solat tidak mungkin tidak wudu. Dan itu dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana Nabi SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Kata Nabi SAW, sungguh pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan wajah-wajah bercahaya dan juga berseri-seri karena bekas air sujudnya. Ghurran muhajjalina min atharil wudhu, artinya bekas anggota sujud, bekas anggota wudhu itu akan bercahaya. Anggota wudhu itu kan muka, tangan, rambut, kaki, itu akan bercahaya. Lah dari situlah Nabi SAW mengenali umatnya. Karena ketika Rasul ditanya, Rasul bagaimana engkau akan mengenali umat yang belum pernah kau lihat? Seperti kita ini kan belum pernah dilihat Nabi. Macam mana Rasul akan kenal dengan kita? Maka Rasul mengatakan, aku bisa mengenaliku seperti banyaknya kuda-kuda yang berwarna hitam, tiba-tiba ada satu kuda yang berwarna putih. Maka tentu akan mencolokkan. Semua kuda warna hitam, ada pula satu kuda warna putih. Pasti kita akan bisa membedakan. Seperti itulah Nabi SAW mengenali umatnya dari cahaya yang keluar dari bekas wudhunya. Dan orang yang sholat pasti dia wudhu, dan orang yang tidak sholat pasti dia tidak wudhu. Ya. Lihat begitu dahsyatnya pengaruh sholat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada itu ada kenikmatan yang tidak ada duanya di akhirat. Artinya nikmat yang paling besar, bahkan lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Sorga itu sudah nikmat, karena kenikmatannya itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak bisa dibayangkannya. Tapi rupanya ada nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan nikmat sorga itu sendiri. Apa itu? Ru'yatullahi azza wa jal, kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat yang paling besar. Lalu bagaimana caranya supaya kita senantiasa memandang wajah zat yang telah menciptakan kita, memberikan nikmat kepada kita, merawat kita, melindungi kita, dan begitu seterusnya? Nabi mengatakan, saat berkumpul dengan para sahabatnya, tepat ketika itu di tengah bulan sedang purnamanya, sangat terang. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat sambil melihat bulan, apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badri tamami la tudhamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian seperti hari ini kalian melihat bulan. Saat terang-terangnya karena sedang purnama. Dan kalian tidak mungkin berdesak-desakan saat melihat Allah, sebagaimana juga kita tidak berdesak-desakan saat melihat bulan. Apa ada orang melihat bulan desak-desakan kayak orang tengok nengok layar tancap gitu kan? Tidak. Nengok bulan kan tinggal ngenggak aja ke atas nampak. Ya. Maka begitulah Allah serupakan ketika kita melihat Rabb kita kelak pada hari kiamat. Rasul serupakan seperti kita melihat bulan. Maksudnya seperti melihatnya, bukan Allah seperti bulan, bukan. Seperti melihat bulan, tidak berdesak-desakan. Kemudian lanjut hadis kata Rasul. Kata Nabi SAW, fa in istata'tum alla taghlibu an salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'al. Maka kalau kalian sanggup untuk tidak terkalahkan dalam rangka melaksanakan solat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, maksudnya menjaga solat subuh dan asar, lakukan, karena itu bagian daripada syarat melihat Rabb kalian. Lihat bagaimana
Orang-orang yang menjaga salat itu akan diberikan hadiah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dilihat oleh dia pada hari kiamat. Dan ini nikmat yang luar biasa. Maka berbahagialah orang-orang yang mereka senantiasa menjalankan salat. Bahkan ada sebuah hadis ancaman berat sekali bagi orang-orang yang mereka meninggalkan salat. Kata Nabi SAW dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, Nabi bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan diberikan cahaya. Ingat, cahaya itu sangat dihajatkan kita pada hari kiamat, karena ketika kita hendak meniti titian sirat yang terbentang di antara neraka jahanam, itu Allah gelapkan segelap-gelap. Barulah di situ Allah berikan cahaya. Cahaya itulah yang menyelamatkan kita saat kita meniti titian sirat itu. Dan orang yang menjaga salat 5 waktu, kata Rasul, kanat lahu nuran, dia akan mendapatkan cahaya besar. Wa burhanan, dan dia akan mendapatkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, dan keselamatan. Kapan? Yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, kata Rasul, wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam takun lahu nuran, tidak memiliki cahaya. Bayangkan, ibu saja kalau seandainya berjalan di kegelapan, tidak ada secercah cahaya sedikit pun, ibu bisa nabrak macam-macam. Tiang listrik ditabrak, pisang ditabrak, semua ditabrak. Namanya dalam kegelapan. Makanya orang-orang yang tidak salat itu mereka tidak dapat cahaya sama sekali. Kemudian juga wala burhanan wala najatan, dia tidak memiliki hujah di hadapan Allah, bahkan dia tidak akan selamat. Celakanya lagi, wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay ibni khalafin. Dan kelak pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan satu neraka dengan Fir'aun, satu neraka dengan Haman, satu neraka dengan Qarun, dan satu neraka dengan Ubay ibn Khalaf. Kenapa satu neraka dengan 4 orang ini? Karena 4 orang ini memiliki profesi yang masing-masing profesi itu bisa melalaikan kita dari sholat. Adapun Fir'aun, dia profesinya sebagai penguasa. Rata-rata para penguasa itu dilalaikan dari sholat. Adapun Haman adalah perdana menteri penjilat penguasa. Maka sama juga, menteri-menteri para penjilat penguasa itu hanya sibuk menjilat tuannya, rajanya, presidennya, dan dia pun dilalaikan dari sholat. Umumnya menteri-menteri para penjilat itu dipastikan mereka tidak salat. Adapun dikumpulkan dengan Qarun, karena Qarun itu kaya raya, dan umumnya orang yang kaya itu dengan kekayaannya melalaikan dia dari salat. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur maksudnya ai syaghalatkum an ta'ati rabbikum. Jadi takatsur, berlomba-lombanya kalian mengejar dunia itu bisa menyibukkan kalian dari ketaatan Rabb kalian. Tambah banyak orang-orang kaya yang sibuk mereka mengurus bisnisnya, salat pun tidak pernah, karena kekayaan itu melalaikan salat. Adapun satu neraka dengan Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ini seorang pedagang dan sukses dalam berniaga. Artinya para peniaga, para pembisnis, para pedagang, kebanyakan mereka lalai dari sholat. Makanya Rasul ingatkan tentang perkara ini. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Adapun kalau kita melihat tentang kisah-kisah para salafun saleh,
Contoh saja kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebab kematiannya karena dia ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah 7 kali tusukan di punggungnya, di perutnya, dan di sekujur badan saat dia sedang sholat. Itu Umar bin Khattab. Jadi ketika Allahu Akbar 1 rakaat, ya. Rakaat pertama oke. Pas rakaat kedua, disitulah Abu Lu'lu yang menyamar sebagai jamaah sholat di belakang Umar itu sudah membawa pisau yang sudah direndam dengan racun selama berbulan-bulan. Dan masjid di zaman itu berbeda dengan masjid zaman sekarang. Zaman sekarang terang, zaman itu masjid gelap, apalagi di sholat subuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia sedang khusyuk-khusyuknya sholat. Tiba-tiba Abu Lu'lu yang persis di belakangnya langsung menikam dengan 17 tikaman. Sampai Umar menjerit dan mengatakan, akalatni kalbun, akalatni kalbun. Ada anjing yang sedang menggigitku di belakang, ada anjing yang sedang menggigit di belakang. Padahal itu tusukan Abu Lu'lu itu. Karena dia di saf pertama, kemudian para sahabat menyaksikan. Akhirnya kemudian dia tidak bisa kabur. Karena tidak bisa kabur, akhirnya senjata itu disabet ke sana kemari. Terkena 7 sahabat, mati di tempat. Kemudian lari, dikejar oleh Abdurrahman ibn Auf dengan serbannya, terkena lilitan lehernya. Dia tahu dia tidak akan selamat. Akhirnya dia tusukkan ke perutnya, bunuh diri. Pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah saat Umar bin Khattab ditusuk itu dia tidak langsung mati, tapi dia digotong ke rumahnya. Ketika itu didatangkan tabib dengan segera, setiap dimasukkan obat keluar dari tempat lukanya, sehingga tidak ada guna obat yang dimasukkan ke dalam mulutnya karena selalu keluar dari tempat tusukannya. Maka sang tabib mengatakan tidak bisa ditolong lagi. Maka Umar pun memanggil putranya Abdullah ibn Umar dan mengatakan, wahai putraku, man qatalani, siapa yang sudah membunuh aku? Maka Ibnu Umar mengatakan, Abu Lu'lu al-Majusi. Orangnya namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Maka Umar tiba-tiba tersenyum dan mengatakan, apakah dia budaknya Mughirah? Kata Abdullah ibn Umar, ya, dia budaknya Mughirah. Alhamdulillah, katanya. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah alladzi qatalani lam yu'min billahi azza wajal, wa fi riwayatin lam yasjud lillahi sajdah. Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata orang yang menusukku adalah orang yang tidak beriman kepada Allah alias kafir, dan orang yang tidak pernah sujud walaupun 1 kali. Kenapa? Umar sangat riang gembira ketika dia mengetahui yang menusuknya orang kafir. Karena kalau dia dibunuh orang kafir berarti hukum kematiannya mati syahid. Umar mati syahid karena yang membunuh orang kafir. Kalau yang membunuh orang Islam tidak mati syahid, tapi yang membunuh orang kafir jadi mati syahid kan? Dan itu bagian daripada takdir yang dikehendaki Umar bin Khattab dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki Umar sebelum terjadi peristiwa ini? Umar selalu berdoa dalam solatnya dan mengatakan, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di tempat kota yang Nabimu kau hijrahkan di situ, maksudnya di Madinah. Doa Umar ini kan mustahil. Ya Allah, matikan aku dalam posisi syahid. Siapa yang mau menyerang kota Madinah? Sementara di masa Umar kekuasaannya sampai ke Persia dan Romawi. Siapa yang berani menyerang ibu kota Madinah sehingga Umar berperang di dalam kota? Enggak ada kan? Tapi Umar yakin dia bisa mati syahid walaupun tidak perang, karena dia mintanya mati syahid dan di kota Nabi. Lah di zaman itu takut semua sama orang Islam, enggak akan ada orang berani menyerang kota Madinah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan keinginan Umar. Umar pun mati syahid, dikirimnya seorang budak dari Majusi untuk membunuh Amirul Mukminin.
Dari sini kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Doa yang kita anggap mustahil jadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu mengatakan kepada Ibnu Umar di detik-detik wafatnya, as-sallan nas, apakah manusia sudah salat? Karena kan ketika itu dia tumbang sedang tolat di tengah-tengah salat rakaat kedua. Belum selesai lagi rakaat kedua. Jadi Umar ini mengatakan as-sallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, na'am ya abiyah, manusia sudah salat. Yang mengimami sebagai gantimu Abdurrahman bin Auf. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat, kata Umar. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Karena di mata para sahabat tidak ada satupun ibadah yang kalau ditinggalkan bisa kafir melebihi salat. Makanya Umar mengatakan seperti itu. Dan hampir khulafaur rasyidin kesemuaannya itu meninggal ketika salat dan ketika hendak salat. Ali juga sama kan, ditikam ketika hendak salat subuh oleh seorang bernama Abdurrahman ibn Mulzam, orang yang hafal Quran tapi memiliki pemahaman Khawarij. Bayangkan yang menikam Ali itu bukan orang biasa, orang yang hafal Quran tapi pahamnya sesat. Abdurrahman bin Mulzam itu seorang Khawarij. Dialah yang menusuk Ali dari belakang saat Ali sedang hendak melaksanakan sholat subuh. Kemudian Muawiyah juga sama. Ketika hendak melaksanakan sholat subuh juga dihadang oleh orang Khawarij juga. Kemudian terluka di beberapa anggota badannya, sehingga dengan tusukan itu mengakibatkan Muawiyah mandul, tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Yang selamat adalah Amr ibn As. Ketika dia hendak sholat subuh, sakit perut dia. Kemudian dia nyuruh pembantunya untuk menggantikan imam di masjidnya. Tiba-tiba pembantunya disangka Amr bin As, itu pula yang dibunuhnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang keutamaan salat sendiri. Pertama, keutamaan salat tadi sudah dijelaskan, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Apa bedanya fahsya dan munkar? Kalau fahsya itu perbuatan yang disembunyikan, perbuatan jahat yang disembunyikan, disebut fahsya. Adapun mungkar itu perbuatan jahat yang dilakukan terang-terangan. Jadi solat itu bisa mencegah perbuatan keji yang ibu tutup-tutupi. Walaupun tidak ada orang yang memandang dia, umpamanya melihat handphone, isinya mungkin gambar-gambar yang tidak senonoh dilihat, entah film-film porno atau yang semacamnya. Tapi karena dia solat, ada hubungan dia dengan Allah, dia takut itu bagian daripada maksiat, maka dia tidak jadi nonton, tidak jadi lihat. Atau maksiat yang terang-terangan yang disebut dengan mungkar, ya, seperti mencuri dan begitu seterusnya, berdusta, mabuk, judi dan yang semacamnya, itu disebut mungkar. Maka itu bisa dicegah dengan sholat. Tentu bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan juga ada kesungguhan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, afdalul a'mal ba'da syahadataini, seafdal-afdalnya amalan setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, taghsilul khataya, bisa membersihkan dan merontokkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kata Rasul, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai jernih bersih langsung dari sumbernya, tidak ada kotoran di dalamnya, engkau mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih enggak dari daki yang ada di badan kalian? Maka sahabat mengatakan, bersihlah Rasul. Maka begitulah salat, bisa membersihkan dosa-dosa kalian sebagaimana mandi 5 kali bisa membersihkan daki-daki kalian. Kemudian yang keempat, tukaffirus sayyi'ah,
bisa menghilangkan keburukan dan menggantikan dengan kebaikan. Jadi keburukan yang kita lakukan dihilangkan, kemudian ditimpakan kebaikan lagi padanya. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat, memegang-megang perempuan, memeluk-meluk perempuan yang bukan mahramnya. Tapi tidak melakukan zina besar, tidak. Dia pegang, peluk, cium gitu saja. Ya. Tapi habis kejadian itu dia merasa menyesal. Datang kepada Rasul, seolah-olah dia membawa dosa segunung. Begitulah para sahabat. Terkadang apa yang kita anggap dosa kecil bagi mereka dosa besar. Jadi anak muda ini datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'azima." Rasul, aku sudah melakukan dosa yang besar. Halli fi taubah, apakah aku punya tobat? Kata Rasul, apa dosamu? Dia mengatakan, aku memegang perempuan yang bukan mahram, aku memeluknya, aku menciumnya, tapi aku tidak berzina. Artinya berkhalwat saja. Maka Rasul mengatakan, hal sallaital asra jamaah, tadi waktu salat asar kau ikut jadi makmumku berjamaah? Maka anak muda itu, ya, aku ikut salat bersama wahai Rasul tadi salat asar. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak. Kalau begitu pergi, Allah sudah ampuni dosamu. Kemudian Rasul bacakan ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Artinya dosa khalwatmu dihapus dengan dosa solat, dengan pahala solat. Jadi solat ini bisa menghapus keburukan, gitu maksudnya. Kemudian juga yang kelima, nurun li sahibiha, cahaya bagi pemeluknya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang keenam, yarfa'ullahu biha darajat, bisa mengangkat derajat. Karena Rasul mengatakan, alaika bikathrati sujud fa innaka la tasjud lillahi sajda illa rafa'akallahu biha darajat. Teruslah lakukan sujud, maksudnya salat. Karena tidaklah orang yang sujud karena Allah walaupun satu kali sujud, kecuali Allah akan angkat derajatnya, kata Nabi. Maksudnya tingkatan di sorga Allah angkat paling tinggi. Kemudian yang nomor 7, min a'zami asbabi dukhulil jannah. Salat ini adalah sebesar-besarnya sebab kalau ibu ingin masuk surga. Paling besar sebab jalan memudahkan seseorang masuk surga, ya salat. Maka orang yang banyak sholatnya pasti mudah masuk surganya. Makanya ada seorang anak kecil namanya Rabi'ah Al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami, usianya masih 10 tahun. Jadi setiap hari dia membantu Rasul di malam hari, karena di siang hari ada pembantunya. Ini Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami ini khusus membantu Rasul di malam hari, usianya 10 tahun. Mungkinnya dia akan bejana air untuk wudu, mungkin Rasul mau tahajud, atau menyiapkan siwak atau sendal. Pokoknya Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami ini khusus membantu Rasul di malam hari, sehingga dia jarang tidur. Kalaupun tidur itu tidak jauh daripada rumah Nabi, karena dikhawatirkan kalau Nabi membutuhkan dia dekat. Dan Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Di antara akhlak yang mulia dari Nabi itu adalah al-wafa, akhlak wafa. Wafa itu artinya, kalau ibu berbuat baik 1 kali ke saya akan berbuat baik 10 kali kepada ibu. Itu namanya wafa. Akhlak wafa itu penting. Terkadang kita ini, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, mungkin tidak seberapa. Terkadang kita omeli, alah baru begitu saja, katanya. Gitu. Bukannya kita balas kebaikannya, malah dibilang, alah apa baru gitu saja, kasih tahu tempe 3 butir, saya bisa kasih daging, tapi tadi kasih juga. Kan ada orang kayak gitu. Ya. Harusnya orang Islam itu punya sifat wafa. Kalau dia kasih tahu 1 butir, ibu kasih itu tahu sumedang 10 butir. Itu namanya wafa, melebihkan kebaikan namanya. Lah Nabi itu seperti itu sifatnya, dia sifat wafa itu. Makanya Rasul itu 1 hari memanggil Ka'ab ibn Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami, sini nak, kata Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, engkau sudah berbuat baik dan banyak membantu, salini masyi, mintalah sesuatu kepada.
Di usia 10 tahun, itu kan usia kelas 3 SD, ya kan? 10 tahun kan kelas 3 SD kan. Coba ibu kalau punya anak 3 SD, ibu ngomong begitu. Nah kira-kira mau minta apa? Kira-kira apa itu permintaan anak usia 3 SD? Paling PlayStation, ya kan? Sepeda, mungkin sekarang handphone lah ya. Handphone, gadget atau apa namanya. Tapi subhanallah, Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami walaupun 10 tahun usianya, akalnya main. Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak hendak meminta sesuatu kecuali, kata dia, inni uridu ma'aka fil jannah, aku hanya ingin kau jadikan aku temanmu di sorga. Umur 10 tahun hanya ngomong begitu, aku tidak ingin apa-apa, tapi tolong jadikan aku temanmu di sorga ya. Maka Nabi SAW menolak, tidak. Rasul mengatakan baik, tetapi kata Nabi SAW, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud, tapi tolong supaya memudahkan permintaan menjadi temanku, bantu aku juga dengan cara apa? Perbanyak sujud, artinya perbanyak solat. Dari sini kata para ulama bahwa solat itu sebesar-besarnya sebab orang mudah masuk surga. Bahkan melangkahkan kakinya saja berpahala kan itu. Ya. Bahkan para malaikat akan mendoakan ampunan bukan orang yang sedang sholat. Kalau sedang sholat sudah jelas kan gitu. Orang yang menunggu di tempat sholat, bayangkan, dia tidak sholat, hanya menunggu untuk sholat. Pamannya ibu ada kajian nih nanti malam, mungkin datangnya setengah jam sebelumnya, rajin kali gitu ya. Yang lain belum datang, ibu sudah datang. Dikiranya mau nyapu atau tidur. Ya pokoknya nunggulah di situ di masjid sambil nunggu sholat maghrib. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa sholatul rajul sampai kepada fa innal malaika yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu, maka malaikat akan terus bersalawat, artinya memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosanya selama dia masih duduk di tempat salat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Terus sampai dia keluar daripada tempat salatnya. Subhanallah, itu baru duduk loh ya. Macam mana pula salatnya? Termasuk juga orang salat saja bisa mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Itu baru salat sunnahnya tuh. Ketika ibu melaksanakan salat syuruk 2 rakaat kan, dengan catatan setelah salat subuh ibu tidak beranjak sampai syuruk, kemudian salat 2 rakaat syuruk, kata Rasul pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Dan ini luar biasa kan itu, pahala yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan banyak lagi tentang keutamaan salat. Ya, ini sebagai mukaddimah ya, bahwa salat ini sesuatu yang sangat penting sekali. Mau wajibnya mau sunnahnya memiliki keutamaan yang besar. Bahkan Bilal bin Rabah sendalnya masuk ke dalam sorga. Apa amalannya? Rupanya amalannya salat. Karena setelah dia wudu, dia langgengkan salat sunnah wudu. Akhirnya Allah balas Bilal dengan cara apa? Sandalnya dimasukkan ke surga dulu. Sampai Rasul mendengar surat rompahnya. Ketika ditanya itu surat rompah siapa? Jibril. Kata Jibril itu surat rompahnya Bilal. Maka setelah peristiwa Rasul diperlihatkan surga dan masuk ke dalamnya dan mendengar surat rompah. Kemudian Jibril mengatakan itu surat rompah Bilal. Maka Rasul langsung memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni samitu khaskhasataka fil jannah. Bilal, aku mendengar surat rompahmu di surga. Madza tasna? Apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, tidak ada ya Rasul, la syai' wahai Rasul, tidak ada wahai Rasul, illa kecuali boleh jadi, kata Bilal, wa matawaddatu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini, karena aku membiasakan selepas wudu aku tegakkan salat 2 rakaat sunnah wudu. Inilah bagaimana keajaiban-keajaiban salat
dan ancaman-ancaman sholat. Karena ancaman sholat gak main-main. Di dunia saja terkadang Allah berikan cash. Ingat kisah yang kesemuaannya berasal dari para pemandi jenazah. Ketika ada seorang pemandi jenazah bercerita memandikan seorang wanita yang cantik jelita, meninggal. Kemudian dia masuk ke pemandian, pas dilihat kemudian penutupnya, kain jariknya, rupanya mukanya gosong hitam seperti terkena bakar. Padahal ketika sebelum dimasukkan ke tempat pemandian tidak ada masalah. Sangat cantik, sangat manis, kulit putih, tapi rupanya setelah di pemandian Allah hitamkan mukanya. Sampai ketakutan tuh pemandi jenazah itu. Sampai akhirnya bertanya kepada keluarganya, kenapa anak putrimu seperti ini? Mereka menjawab, karena dia tidak pernah sholat. Jawabannya, dia tidak pernah sholat, katanya. Bahkan ada anak muda yang meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat. Itu kan disunahkan wajahnya dibuka kemudian dihadapkan ke kiblat. Tapi setiap wajahnya dihadapkan ke kiblat, tiba-tiba memutar 180 derajat lehernya, tidak mau dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan lagi, memutar lagi, dihadapkan lagi, memutar lagi. Ketakutanlah orang yang dibawa itu, sampai akhirnya loncat ke atas. Dia mati kayak orang hidup jadinya. Akhirnya mereka mau menguburkan, bingung jadinya kan. Terpaksalah pengubur jenazah ini telepon kepada ulama yang ada di sana. Bagaimana hukumnya ini? Karena setiap dihadapkan ke kiblat mutar terus lehernya, tidak mau. Akhirnya kemudian kata ulama sekitar mengatakan, ya sudah kalau begitu biarkan dia menghadap kemana saja, langsung tutup uruk kemudian timbun. Disitulah kemudian orang ini makin heran. Dia cari keluarganya, dia tanya apa amalannya anak muda ini. Rupanya selain banyak maksiat, dia tidak pernah sholat seumur hidupnya, sehingga dia tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Itu di dunia, ada kisah-kisah nyata seperti ini. Macam mana pula di akhirat? Maka disediakan satu neraka khusus yang disebut dengan Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Penduduk neraka Saqar mengatakan, karena dulu di dunia kami tidak pernah sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ajarkan sholat kepada anak kita sedini mungkin. Bahkan 7 tahun saja sudah diperintahkan kalau bisa untuk sholat. 10 tahun kalau tak mau sholat, sabet aja dengan tongkat atau dengan lidi kan itu, supaya sholat ya. Karena Rasul yang mengatakan perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun tak mau sholat, pukul, boleh, tapi pukul takdibnya. Pukulan maksudnya memberikan pelajaran supaya dia beradab dengan Allah, bukan pukulan nyiksa gitu, enggak boleh, itu KDRT ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru masuk di mukaddimah, insyaallah mungkin minggu depan kita masuk ke materinya. Sampai di sini saja sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan.